Selamat siang Bu Rahayu. Selamat siang Bu Yani. Ya, senang sekali kita bertemu ya sesuai jadwal kita ya. Ibu ada kadang-kadang berarti kan? Ya, lagi pelajaran bahasa Inggris. Ya, sama saya juga di agama. Jadi gimana Ibu? Ada apa ini? Ibu, maaf saya mengganggu Ibu. Saya ada sedikit kendala dalam pembelajaran, kemudian dalam kelas dengan anak-anak. Oke, di dalam kelas. Ya. Seperti apa itu? Kalau boleh diceritakan. Kenapa ya siswa saya belakangan ini sering mengucapkan kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Saat kapan Bu? Sering dalam pembelajaran pun terkadang mereka nyeletuk gitu. Ya, salah satu contohnya mereka anjir. Nah, kemudian dalam berkomunikasi dengan teman juga mereka sering mengucapkan kata-kata yang kurang enak kita dengar. Nah, saat mengucapkan itu Ibu gimana? Apa yang Ibu lakukan? Atau bagaimana ekspresi Ibu waktu itu? Waktu itu saya kaget. Apa maksudnya gitu? Saya anjir apa akhirnya saya search di Google, ternyata memang banyak di Google percakapan-percakapan yang dengan bahasa dan kata-kata yang kurang baik. Mungkin apakah mereka mencontoh dari Google tersebut, mereka nonton YouTube seperti itu ya. Berarti Ibu sudah cari tahu artinya. Nah, apakah Ibu pernah cari tahu apakah mereka tahu maknanya? Ibu menanyakan ke mereka paham apa yang mereka ucapkan? Oh ya, waktu itu saya langsung memanggil anak tersebut ya. Anak-anak, apa yang diucapkan tadi? Apakah anak-anak tahu artinya? Mereka mengatakan tidak. Nah, apakah mereka jujur mengatakan tidak atau mereka pura-pura aja gitu? Iya Bu, itu bahasa gaul kayak gitu. Mereka menanggapnya ya, bahasa gaul. Ya. Berarti itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Iya. Oke, kemudian apa yang dilakukan setelah kejadian begitu? Saya menegur dan saya mengatakan bahwa kata-kata itu kurang baik, itu anjir dan jir apapun banyak hal saya katakan itu merujuk ke satu kata yang menyebutkan seseorang itu seperti anjing. Ya, saya katakan seperti itu. Nah, perlahan-lahan mereka mau mengurangi. Apakah mungkin karena takut ada saya atau memang mereka memang sudah tahu artinya ya, sadar dengan itu. Jadi untuk sekarang bagaimana Bu? Setelah Ibu kasih tahu, mereka juga tahu, apakah masih terulang lagi? Masih ada sih beberapa. Mungkin saya akan nanti terus awasi dalam dialog mereka. Kemudian dalam chat, kemudian bikin story WA juga masih sering saya temukan anak-anak yang membuat story seperti itu. Apakah menurut Ibu cukup dengan memberitahu anak-anak saja atau perlu hal lain yang harus Ibu lakukan setelah ini? Apa perlu mungkin saya kasih teguran, sanksi seperti itu, boleh nggak ya Bu saya kasih seperti itu? Teguran atau sanksi, apakah itu sudah pernah ada pada kesepakatan kelas Ibu sebelumnya tentang kata-kata kasar? Ya, dalam kesepakatan kelas kita memang kita membuat anak-anak itu tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar di dalam kelas, kemudian di sekolah. Mungkin itu nanti akan saya jadikan acuan. Kalaupun anak-anak melanggar, berarti mereka harus menaati konsekuensi dari kesepakatan yang mereka langgar. Setelah ini Ibu akan mulai memberitahu mereka tentang konsekuensi dari kesepakatan yang sudah kami buat. Oke, dimulai dari kapan kira-kira Ibu dan apa yang akan mulai lakukan? Ya, mungkin saya mulai besok lah mungkin saya akan benar-benar mengawasi bagaimana si anak-anak dalam berdialog, kemudian dalam sama anak-anak, sama guru, kemudian
di media sosial juga mungkin di situ saya akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kami. Untuk konsekuensinya, apakah Ibu sudah ada perbincangan dengan anak-anak seperti apa konsekuensinya? Ya, karena setiap kami membuat kesepakatan kelas, anak-anak memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Kemudian ada yang mereka dengan sendirinya mengatakan kalau mereka melanggar konsekuensi, mereka akan membersihkan toilet, kemudian mereka akan memungut sampah-sampah yang ada di halaman. Tapi itu antara satu anak dan anak yang lain itu konsekuensinya berbeda sesuai dengan yang mereka utarakan sendiri ya. Apa yang mereka lakukan, mereka siap dengan konsekuensinya. Oke, berarti Ibu akan mulai besok mencari anak-anak, memberitahu anak-anak untuk mengikuti kesepakatan, terutama dalam hal berkata-kata yang baik ya. Oke, berarti apa Ibu sudah merasa jelas dengan permasalahan dan yang akan Ibu lakukan? Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan setelah saya berbincang-bincang sama Ibu, kemudian saya mencari solusi bersama, nanti masalah-masalah yang saya hadapi di kelas, terutama anak-anak yang berkata kasar itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang ya Bu. Ya, semoga bisa hilang Bu ya, karena dengan diskusi seperti inilah kita bisa menemukan apa sih langkah yang harus kita ambil. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, kalau gitu berarti sudah bisa diselesaikan. Ya. Terima kasih juga Ibu.